Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, guru kelas 6, dalam materi Wirausaha, tema 5, subtema kerja keras berbuah kesuksesan, subtema 1, muatan terpadu bahasa Indonesia IPA. Materi kali ini berkenaan dengan subtema kerja keras berbuah kesuksesan. Tujuan pembelajaran pada kali ini, tujuan pembelajaran yang pertama dengan membaca teks melalui tampilan slide PowerPoint, siswa mampu mengidentifikasi macam-macam teks formulir. 2. Dengan melakukan kegiatan membaca teks, siswa mampu mengisi teks formulir sesuai petunjuk yang diberikan. 3. Dengan mengamati gambar magnet melalui slide PowerPoint, siswa mampu membedakan 5 macam magnet secara benar. 4. Dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat magnet. Seperti yang kita ketahui berkenaan dengan formulir, ketika kita mendaftar ke sekolah atau mendaftar sebagai peserta lomba, tentu kita akan mengisi formulir. Apa sih teks formulir? Mari kita cari bersama-sama. Teks formulir biasanya berupa lembaran dari kertas atau media lain seperti digital. Isi dari teks formulir adalah informasi diri. Teks formulir juga dapat diartikan sebagai secari kertas atau media lain yang dapat digunakan untuk menuliskan informasi sesuai dasar pencatatan transaksi, baik dalam hal aktivitas ekonomi maupun suatu organisasi. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, formulir adalah gambar atau surat isian yang dapat diisi dan harus diserahkan pada bagian pendaftaran. Lalu apa saja jenis dan bagian yang ada di dalam teks formulir? Bagian teks formulir, kepala atau heading, bagian ini berisi tentang informasi dasar seperti nama, alamat, hingga nomor telepon. Berikutnya adalah instruksi. Bagian ini berisi tentang cara pengisian formulir. Ketiga adalah badan. Bagian ini berisi data keterangan yang harus diisi secara lengkap. Keempat adalah penutup. Bagian ini berisi tentang informasi tempat dan tanggal pengisian formulir dengan nama lengkap dan tanda tangan. Fungsi teks formulir. Teks formulir berfungsi untuk yang pertama, di sini teks formulir berfungsi untuk mencari informasi tertentu. Kedua, sebagai media komunikasi antar individu maupun organisasi. Ketiga, untuk mengumpulkan data. Keempat, merekam data transaksi. Kelima, menjadi bukti fisik. Keenam, untuk mengumpulkan. Sedangkan jenis-jenis teks formulir yang pertama, formulir pendaftaran, berfungsi untuk mengisi biodata yang bertujuan untuk mengikuti suatu kegiatan. Kedua, wesel pos, berfungsi untuk mengirim uang kepada seseorang. Ketiga, kartu anggota, berfungsi untuk mengetahui seseorang telah menjadi anggota dari suatu organisasi atau kelompok. Keempat, kartu pos, berfungsi untuk menulis dan mengirimkan surat tanpa amplop. Kartu pos sendiri adalah selembar karton tipis berbentuk persegi panjang. Kelima, daftar riwayat hidup, berfungsi untuk menjabarkan identitas dan pengalaman kepada pihak lain. Keenam, slip menabung, berfungsi sebagai rincian, penyetoran, atau arsip untuk bank. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk formulir. Ini merupakan contoh bentuk formulir pendaftaran. Ini adalah formulir pembayaran pajak, sedangkan ini formulir untuk mendaftar masuk ke dalam sekolah. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari formulir Lomba Cerdas Cermat ASEAN. Ini ada nama lengkap, umur, kelas, dan lain-lain. Di dalam Lomba Cerdas Cermat ASEAN, yang akan diperlombakan adalah materi ilmu pengetahuan alam atau sains, di mana di dalam ilmu pengetahuan sains itu ada materi tentang magnet. Nah, pengertian magnet itu apa?
Magnet adalah batu yang dapat menarik benda-benda tertentu. Pertama kali batu magnet ditemukan tanpa sengaja di kota Magnesia yang terletak di wilayah Asia Kecil sekitar 400 tahun yang lalu. Karena ditemukan di kota Magnesia, batu itu disebut magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Benda yang ditarik magnet biasanya terbuat dari besi, baja, atau bahan yang mengandung keduanya. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda tidak magnetik atau non-magnetik. Benda yang tidak ditarik magnet biasanya dibuat dari karet, kayu, atau plastik. Sifat-sifat magnet. Magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Gaya magnet dapat menembus benda. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik-menarik. Berikutnya adalah medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Yang terakhir, sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu, seperti sering jatuh, terbakar, atau lainnya. Sedangkan macam-macam magnet, magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang ditemukan secara alami tanpa proses pembuatan. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Magnet yang dibuat manusia mempunyai bentuk bermacam-macam, yaitu ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet bentuk U, magnet cincin, magnet keping. Ini adalah macam-macam bentuk magnet. Ada bentuk batang, bentuk U, silinder, cincin, jarum, keping, dan bentuk ladang. Kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan magnet yang pertama, gaya petunjuk arah atau kompas. Kedua, pengangkut barang-barang logam, jarum, skrup, paku yang terjatuh, atau besi tua, dan barang rongsok. Ketiga, membuat alat permainan. Keempat, sebagai bel listrik. Kelima, dinamo sepeda. Keenam, penutup pintu lemari es atau kulkas. Penutup, mungkin kita bisa merefleksi apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini, materi apa yang masih belum kamu pahami, yang terakhir, apa kesulitan yang kamu alami selama belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.